Ya, ini orang yang menolong keluarganya karena dijamret malah jadi tersangka ketika pelaku kejahatan tewas dalam aksi kejar-kejaran. Komisi 3 DPR RI meminta Jampidum Kejaksaan Negeri Sleman menghentikan perkara Hogi Minaya demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan atau alasan pembenar dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Apakah penghentian dengan dasar keadilan ini tidak melabrak KUHP baru? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Prof. Suparji Ahmad. Selamat sore, Prof. Suparji. Sore, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami. Dan anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Nasir Jamil. Selamat sore, Pak Nasir. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih sudah bergabung. Dan kita juga menunggu terhubung dengan kuasa hukum Hogi Minaya, Teguh Sri Raharjo. Baik, saya ke Bang Nasir dulu ya. Bang Nasir, ini kan tadi ada surat kesimpulan apa rekomendasi itu sebutannya setelah di rapat tadi itu kepada Kejaksaan Negeri di Sleman. Apakah ini sifatnya sebagai sebuah rekomendasi saja atau ini sudah ditetapkan harus diputus nih, selesai kasusnya tutup? Dalam undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD atau yang lebih populer disingkat dengan MD3 itu menyebutkan bahwa kesimpulan rapat-rapat di DPR RI dengan mitra kerja itu mengikat dan harus dilaksanakan oleh mitra kerja, komisi-komisi atau alat kelengkapan dewan yang ada di DPR. Jadi tadi kita membuat kesimpulan dan kesimpulan itu mengikat dan harus dilaksanakan oleh institusi yang menjadi mitra kerja alat kelengkapan dewan. Dalam hal ini tentu kepolisian dan kejaksaan. Baik, berarti itu sifatnya harus dan berarti sekarang yang disebut tersangka yang adalah Pak Minaya tadi itu otomatis dia kemudian sudah tidak tersangka lagi ya, sudah bebas lepas begitu ya Pak? Iya, jadi gugurlah status dia sebagai tersangka. Karena dalam pandangan kami sebenarnya kejadian atau cerita itu ya tidak harus atau tidak mungkin dia bisa menjadi tersangka karena dia dalam posisi menolong istrinya untuk mendapatkan kembali tas milik istrinya yang dijamret ya dengan cara kekerasan oleh korban, oleh pelaku yang kemudian menjadi korban karena meninggal dunia karena tertabrak dengan sesuatu ketika dia melaju dengan kendaraan sepeda motornya. Oke, baik. Nah, ini dalam KUHP yang baru kan penegakan hukum ditekankan pada keadilan yang substantif ya. Apakah Komisi 3 melihat kasus ini sebagai contoh kegagalan aparat dalam menerjemahkan begitu semangat undang-undang yang justru DPR buat? Iya, mungkin karena KUHP-nya juga kan belum begitu lama, kemudian KUHP-nya juga baru saja diselesaikan, sehingga memang belum dilakukan sosialisasi secara masif kepada institusi penegak hukum. Sehingga mungkin mereka tidak bisa menghafal, ya mengingat pasal-pasal yang baru mungkin, atau yang dimodifikasi ya di dalam KUHP dan dalam KUHP, sehingga hal-hal seperti ini luput dari apa yang mereka seharusnya kerjakan. Meskipun dalam pandangan kami seharusnya tanpa pasal yang baru pun atau tanpa ada KUHP dan KUHP yang baru pun mereka tentu kan seharusnya bisa memprediksikan ya menggunakan empati kira-kira begitu. Jadi seperti yang slogannya atau tagline-nya kepolisian itu presisi ya. Jadi presisi itu kan mengharuskan agar adanya predictive policing gitu ya. Jadi pemolisian yang mampu memprediksi. Jadi seharusnya kepolisian itu atau anggota polisi yang melakukan penyelidikan ya atau pimpinan di Polresta itu kan seharusnya sudah memprediksikan bahwa kondisi ini kalau kami lakukan seperti ini pasti akan timbul seperti ini begitu. Kita ingat kan dulu tahun 2022 itu ada seseorang laki-laki yang membela diri dari orang yang ingin membegalnya, lalu orang yang membegalnya itu tewas, lalu dia dijadikan tersangka, lalu diramaikan
di media sosial, lalu kemudian status tersangkanya gugur begitu. Jadi hal seperti banyak terjadi ya. Oleh karena itu memang kami berharap sangat kepada anggota kepolisian harus benar-benar mempraktekkan predictive policing itu, pemolisian yang mampu memprediksi bahwa kalau ini kejadiannya seperti ini dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan semacam ketidakpuasan masyarakat ya, dan melukai rasa keadilan publik itu sendiri. Baik, saya ke Prof. Suparji. Prof, secara doktrin hukum pidana, apakah sebab utama kematian pelaku adalah tindakan korban atau rangkaian tindak pidana yang dimulai oleh pelaku sendiri sebenarnya? Ya, bahwa kematian itu kan bermula dari perbuatan yang meninggal itu kan ya. Bahwa dia menjamret, terus kemudian dari suami bermaksud membela diri, terus kemudian ya pelaku meninggal kan. Jadi ya ini kan asas kausalitas dalam konteks hukum pidana itu kan sangat penting gitu ya. Jadi ini mestinya yang menjadi rujukan utama bagi penyelidik, bagi penyidik gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh sekarang yang diberi status tersangka dan mudah-mudahan segera dicabut itu adalah sebuah reaksi gitu ya, sebuah upaya pembelaan terhadap istrinya gitu, dan itu tidak ada niat jahat ya, tidak ada mens rea, bahwa dalam hal KUHP yang baru mens rea itu sangat penting gitu ya, bahwa tiada pidana tanpa kejahatan. Itu kan menjadi satu dalil yang menggeser tiada pidana tanpa kesalahan ya, bahwa kesalahan karena kekhilapan ya, karena kealpaan itu kan kemudian perlu dipertimbangkan sebagai alasan untuk menghapus pidana ya, atau kemudian alasan meringankan. Maka dalam hal ini menjadi tidak logis ya ketika yang bersangkutan bermaksud membela diri terus kemudian menjadi status tersangka, dan dengan alasan bahwa pembelaannya tidak seimbang gitu ya. Bagaimana menyeimbangkan pembelaan gitu? Apakah kemudian si pelaku jambret itu ketika kemudian sang suami itu juga membela dirinya harus dengan menjambret, atau kemudian dia dengan alat ini harus seimbang dengan alat ini, saya kira dalil bahwa kemudian pembelaan itu harus seimbang, menurut saya adalah dalil yang tidak bisa dijadikan pegangan utama. Tetapi yang menjadi pegangan utama menurut saya bahwa tidak ada niat jahat yang dilakukan oleh Hogi ini, dan tentunya tidak bisa kemudian ditetapkan menjadi tersangka, dan ini karena sudah terlanjur menjadi status tersangka, maka dengan rekomendasi Komisi 3, Mas Nasir dan teman-teman, penyidik segera menindaklanjuti. Tadi Ketua Komisi juga mengatakan bukan dengan alasan keadilan restoratif, tetapi SP3 kan karena tidak cukup alat bukti, karena bukan peristiwa pidana atau berhenti demi hukum, maka dalam hal ini tidak ada peristiwa pidana, maka menyebabkan keluarnya SP3, bahwa tetap harus ada administrasi dari penyidik, dan rekomendasi DPR tadi mengikat, maka segera ditindaklanjuti rekomendasi tadi itu, menghentikan perkara dengan alasan memang tidak ada peristiwa pidana. Menghentikan perkara bukan karena pendekatan keadilan restoratif kan, karena ya nanti akan menjadi rumit lagi bagaimana menciptakan kesepakatan atau kemudian perdamaian. Tetapi saya kira sudah cukup terang benderang berdasarkan rekomendasi DPR tadi itu, SP3 segera dikeluarkan dengan alasan tidak ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh sang tersangka saat ini, tapi karena memang apa yang dilakukan adalah sebuah pembelaan kepada istrinya, dan kalau dalilnya pembelaan ini menyalahi karena tidak setimpal, saya kira bukan itu yang menyebabkan kemudian dia menjadi status tersangka itu. Ya, itu. Baik, saya kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, boleh nggak apa yang disampaikan tadi oleh Pak Prof. Suparji bisa diterjemahkan seperti begini ya? Karena kan ini undang-undang juga dibuat oleh DPR RI. Bahwa setiap orang yang ingin melakukan kejahatan, maka dia harus bersiap-siap jika sesuatu terjadi pada dirinya, itu ditanggung sendiri gitu.
Iya, maksud ditanggung sendiri gimana, Mas? Maksudnya gini, jika ternyata di dalam peristiwa tersebut kemudian dia tertangkap tangan atau dia ya artinya seperti kecelakaan tadi itu, dia tewas di tempat atau mungkin apakah kemudian dipukulin orang lalu kemudian dia mati, ya artinya itu menjadi tanggung jawabnya dia, bukan orang-orang yang mengalami perampokan tersebut yang menjadi korban. Iya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Suparji tadi ya, ada mens rea itu sikap batin ya. Mens rea itu sikap batin yang kemudian membuat orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dalam kasus di Sleman ini memang sangat unik begitu ya. Jadi sang suami itu kan ingin mengejar pelaku, lalu kemudian pelaku menambah kecepatan laju kendaraannya, dia tidak tahu di depan ada penghalang sehingga kemudian dia menabrak dan jatuh lalu meninggal. Kan tidak ada niat untuk membunuh kedua orang itu, ya, dia hanya ingin mendapatkan kembali tas milik istrinya yang dijamret dengan cara kekerasan oleh pelaku yang kemudian meninggal dunia tersebut. Jadi dia menanggung resiko sendiri dan karena itu. Pak Nasir, mohon maaf saya potong sedikit sebelum saya lupa nanyanya. Ini kan karena dia kecelakaan ya Pak. Kalau ternyata dikejar juga untuk kemudian dipukuli oleh si korban atau suami korban atau siapapun lah warga yang merasa dirugikan, apakah itu kemudian muncul sebuah mens rea untuk kemudian dia mati gitu? Iya, jadi ya memang itu situasi yang sulit ya. Orang emosi ya, orang penuh dengan emosi lalu kemudian dia memukul. Nah, itu juga memang bisa kena delik ya. Di kampung saya juga begitu itu. Di kampung saya ada seseorang mencuri mesin kopi lalu kemudian pelakunya ditemukan oleh warga. Ya, kemudian diambil oleh warga beberapa, maksudnya bukan masyarakat yang banyak, tapi hanya beberapa orang warga menemukan pelakunya, lalu dia mungkin dikasih pelajaran, kemudian dibawa ke polsek, lalu 3 orang pelaku ini kemudian dituntut 1,5 tahun, ya 1,5 tahun, maksud saya 1,5 tahun kurungan penjara, gitu. Jadi jadi itu yang terjadi begitu ya. Saya nggak tahu bagaimana peristiwa itu kemudian terjadi dan bagaimana proses selanjutnya, tapi saya mendapat kabar ya mirip-mirip lah seperti yang terjadi di di Jogja tadi itu atau di Sleman itu maksud saya. Jadi memang ini sesuatu yang butuh kearifan ya, butuh butuh empati seperti saya katakan di awal tadi terkait dengan kasus-kasus model seperti ini. Baik, Prof. Suparji, itu bagaimana kalau kasusnya begitu? Sampai kapan kita bisa menemukan mens rea-nya begitu? Kalau ini kan memang kasusnya kebetulan pas lagi kejar-kejaran kecelakaan begitu, akhirnya tewas. Ya. Tapi kalau sampai berujung pada seperti yang tadi juga dicontohkan Pak Nasir, kan ada dipukulin, ada ditangkap, nah ini bagaimana menerjemahkannya? Pertama bahwa aparat penegak hukum harus menempatkan hukum itu sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan. Ya. Keadilan bagi siapa? Ya tentunya keadilan bagi korban, bagi kemudian pelaku, ya, dan tentunya sebagai instrumen, sebagai alat negara, ya keadilan bagaimana negara bisa merepresentasikan keadilan tadi itu. Maka perspektif keadilan sekarang ini kan harus dirubah secara radikal gitu ya, bahwa hukum tidak menjadi alat untuk balas dendam gitu ya, tetapi untuk memulihkan, merehabilitasi dan mengkoreksi. Maka terhadap sebuah peristiwa yang ya reaksi yang kemudian bisa menimbulkan dampak yang serius gitu ya, kita harus melihat secara progresif gitu ya, dengan ukuran tadi itu mens rea gitu ya, bahwa yang dihukum di negara ini mesti adalah orang yang jahat gitu loh. Itu yang terjadi patokan, bahwa orang salah itu ya karena terpaksa, karena perintah atasan, karena perintah jabatan, karena kelalaian dan sebagainya. Bahwa orang yang jahatlah itu yang harus jadikan dasar untuk dihukum. Jadi kejahatanlah menjadi kata kuncinya. Bagaimana mengukurnya? Bahwa memang dia punya niat, dia punya kehendak,
dia punya villain and witten. Dalam konteks ini kan sama sekali tidak ada kehendak, tidak ada pengetahuan untuk ya misalnya menyebabkan kematian dari pelaku tadi itu. Maka harapannya aparat penegak hukum di semua level, di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan menempatkan instrumen hukum tadi sebagai alat untuk menciptakan keadilan, bukan sebagai alat untuk membalas. Yang kemudian juga penting dilakukan, harus berpikir secara progresif, orang ini sebetulnya jahat atau tidak gitu loh. Ya. Orang ini sebetulnya jahat atau tidak. Nah kalau kemudian tidak jahat, maka kemudian mestinya tidak diberikan status tersangka, terdakwa atau dinyatakan sebagai terpidana. Jadi ukurannya adalah soal kejahatan tadi itu mestinya. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Nasir. Pak, ini kan KUHP dan KUHP baru ini menegaskan pidana sebagai ultimum remedium ya. Dalam kasus seperti ini, apakah penuntutan pidana ini jadi masih relevan secara teori dan praktiknya? Iya, tidak relevan sebenarnya. Maksud saya apa yang dilakukan oleh para penegak hukum di Sleman itu tidak cocok dan tidak kompatibel dengan apa yang kami rumuskan dalam KUHP dan KUHP itu ya. Jadi sekali lagi memang mereka kan seharusnya bisa melihat, kalau kemarin itu kan hukum kita itu sangat legalistik dan formalistik ya. Dia tidak melihat kenapa orang melakukan itu. Pokoknya memenuhi unsur ya, dan kemudian ada ada hukum yang mengaturnya ya, dia harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Nah, sekarang ini kan kita bukan ingin membalas dendam ya. Jadi kita melihat apa yang terjadi ya, kenapa dia melakukan itu, itu menjadi pertanyaan yang harus diajukan oleh aparat penegak hukum, sehingga kemudian dia tidak dia harus peka lah begitu ya, dengan kondisi yang ada begitu. Jadi kecuali dalam kasus-kasus besar ya, extraordinary crime ya, itu mungkin tidak seperti itu. Tapi dalam kasus-kasus seperti ini bisa diselesaikan melalui restoratif justice ataupun dengan pendekatan lainnya. Jadi apa yang dialami oleh Hoki ya, kalau tidak salah saya namanya begitu, itu diharapkan menjadi pelajaran ya bagi masyarakat Indonesia, para penegak hukum, supaya benar-benar dan hati-hati dalam mengusut atau memproses peristiwa hukum tersebut. Baik, nah kalau menerjemahkan itu tadi Prof. Suparji, jadi ketika itu diserahkan kepada aparat, bahwa ini sebenarnya harus menggunakan keadilan yang jelas-jelas di depan mata. Kalau menurut versi dari Pak Habibur Rahman tadi juga kalau tidak salah ya, kelihatan kok ini dia sedang mengejar orang yang melukai istrinya atau merampok istrinya gitu. Nah, apakah kemudian ini bisa disebut sebagai sebuah penyelidikan atau sebuah proses hukum yang kemudian sah begitu, bahwa ketika polisi menentukan enggak lah, ini kayaknya bukan, kita hentikan saja berdasarkan pertimbangan kepolisian saja begitu. Apakah itu memang diperbolehkan dan itu sah? Karena kan polisi juga takut salah gitu. Jangan sampai saya melanggar undang-undang yang diberikan kepada saya atau beban yang diberikan kepada saya. Baik. Jadi yang pertama bahwa kita akan menganut konsep dualistis ya, pemisahan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Tidak semua perbuatan pidana itu kemudian berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana. Yang itu akan diperhatikan, dipertimbangkan apakah ada alasan penghapus pidana berupa pemaaf atau pembenar. Kalau memang itu ada, maka perbuatan pidana tadi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kemudian proses hukum itu kan tentunya ketika ada dugaan ya, sebuah peristiwa ya pidana, maka dilakukanlah penyelidikan untuk kemudian menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Dan ini menjadi kewenangan polisi, penyelidik untuk menentukan ternyata tidak, maka harus dihentikan. Nah itu, jadi kewenangan yang dijamin oleh undang-undang bahwa polisi dapat menghentikan pada tingkat penyelidikan karena tidak ada peristiwa pidana. Tetapi bisa juga ternyata ada peristiwa pidana, terus kemudian naik pada tahap penyidikan yang mencari alat bukti, terang penerang perkara, dan kemudian menentukan tersangka. Ternyata bahwa setelah penyidikan tidak ada
peristiwa pidana atau tidak cukup alat bukti atau bukan peristiwa pidana atau demi hukum harus dihentikan, maka dapat dihentikan perkara tadi itu. Ini kewenangan polisi, ini kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara tadi itu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu untuk menghentikan sebuah perkara ketika memang bukan peristiwa pidana, ketika memang tidak cukup alat bukti atau demi hukum harus dihentikan atau karena keadilan restoratif dilakukan. Jadi tidak perlu menunggu sampai kemudian pengadilan. Ya mungkin saja akan menggunakan contoh nanti biarlah pengadilan yang menghapuskan misalnya, atau kemudian pengadilanlah yang membebaskan atau pengadilanlah yang memaafkan. Itu tidak perlu terjadi selama kemudian memang penyidik punya keyakinan perkara ini adalah bisa dihentikan. Bayangkan kalau semua diselesaikan di pengadilan, maka orang itu akan menderita, keluarga itu akan menderita, dan pengadilan akan menumpuk perkara, negara juga mempunyai beban perkara, dan sebagainya. Maka inilah yang kemudian adanya semacam diferensiasi fungsional, pembagian fungsi. Yang pembagian fungsi tadi adalah sangat bertahap, di mana penyidik, jaksa, pengadilan bisa mengambil putusan sesuai dengan otoritas masing-masing gitu ya. Baik, itu jelas sekali. Dan saya berharap juga semua aparatur juga boleh sama-sama belajar ya tentang KUHAP dan KUHP yang jadi, baru Mas juga. David, saya kasih tahu sebenarnya ada tim ahli atau pendapat ahli yang dipanggil oleh Polres Sleman mengatakan tindak pidana itu sumir sekali gitu ya. Tapi sepertinya ada sesuatu yang dipaksa, lalu kemudian alasan menemukan peristiwa baru di CCTV bahwa suaminya itu menabrak katanya sepeda motor, tapi kita kan nggak diperlihatkan CCTV itu. Jadi memang ada kesan kasus ini dipaksa ya, meskipun ahli sudah mengatakan tindak pidana sangat sumir sekali. Nah oleh karena itu menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam hal seperti ini, sehingga kita tetap merujuk kepada KUHAP yang baru dan KUHP yang baru itu. Ya baik. Terima kasih banyak, sudah jelas sekali nih Pak Nasir Jamil sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore, dan juga terima kasih Prof. Suparji Ahmad untuk insight-nya. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas David.